Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri beliau berkata bahwa barang siapa yang setelah azan membaca doa Allahumma rabb hadhihi da'watil tammah selesai, kemudian baca itu doa Rabbighfirli wa liwalidayya 5 kali, maka insya Allah dia dihitung sebagai anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ikhwani rahimakumullah, jamaah Jalsatul Itsnin Majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jawa Barat yang alhamdulillah pada malam yang mulia ini kita bisa berkumpul. Semoga dengan kumpulnya kita di sini kelak kita akan bisa berkumpul dengan semua guru-guru kita. Guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, guru kita Al-Habib Gures bin Qasim Baharun, dan dewan guru Al-Habib Rifki, Al-Habib Syekh. Alhamdulillah datang dewan guru yang baru juga di Kabupaten Kuningan, Al-Habib Nabil Al-Hinduan. Alhamdulillah, syukur orang Kuningan tambah banyak gurunya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan para kiai, para semua jamaah Jalsatul Itsnin, kita bareng-bareng di surganya Allah. Kita bareng-bareng di dalam namanya Jalsatul Itsnin Majlis Rasulullah. Insyaallah ntar di surga barengnya sama Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, melanjutkan pelajaran yang telah lalu di mana sampainya kita di kitab Bidayatul Hidayah. Sekarang adabul isti'dad li sairis sholawat, adab-adab persiapan untuk masuknya kita ke dalam sholat. Upami badhe kalebet ka sholat karena tepan, iya. Badhe netepan kumaha ini persiapannya. Kalau kita mau sekarang ini mau sholat, persiapannya ini apa? Nah, pada saat ini kita akan membahas itu. Yang bagi antasta'idda li sholatid zuhur qabla zawal. Dikatakan di sini oleh Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu sahibul kitab bahwa sebaiknya kita itu kalau mau sholat zuhur siap-siapnya dari sebelum zuhur. Dari sebelum zuhur udah siap-siap. Belum azan Allahu Akbar udah persiapan. Bagaimana Habib? Apa persiapannya? Nah, persiapan ini semua yang pertama adalah tuqaddim qailulah. Persiapan sebelum sholat zuhur itu ada namanya qailulah, tidur sebelum zuhur. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para masyayikh, para habaib, para aslafun sholihun, para pendahulu kita daripada orang-orang yang soleh, Habib kok aneh persiapan sebelum zuhur kok malah tidur. Nah, saya jelaskan. Ya, kenapa kok tidur? Jadi tidurnya cuma sebentar. Karena mereka dari malam sudah bangun. Mereka orang-orang soleh itu bangunnya bukan seperti kita. Abdi kan anjen tabu sabaraha bangunnya. Kalau mereka itu bangunnya jadi jam 2 malam, jam 1 malam udah ibadah aja. Ba'da subuh juga nggak tidur sampai terbitnya matahari. Setelah terbitnya matahari, yang ngelakuin yang kemarin, yang ada sholat duhanya, ya, yang ada yang kerja, yang nuntut ilmu, ya, yang ahli ibadah masih ada sholat duha, ada baca Quran, ada macam-macam. Yang kerja ya kerja. Nah, mereka capek dari malam udah makanya ada tidur sebelum zuhur. Dan memang sunnahnya seperti itu, tidur tapi nggak lama. Coba antum coba deh. Tidur jam 11 siang, setengah 11, jam 11 gitu. Tidurnya setengah jam, mentok-mentok 1 jam. Kalau tidur 2 jam ya bodoh aja. 1 jam maksimal itu.
maksimal 1 jam, setengah 11 sampai setengah 12. Apa Habib faedahnya tidur sebelum zuhur itu? Faedahnya tidur sebelum zuhur itu dikatakan oleh Imam Ghazali, fa inna fiha ma'unatan ala qiyamil lail. Karena dengan tidurnya kita sebentar sebelum zuhur itu membantu kita bangun malam. Jadi kalau kita pengen qiyamul lailnya mudah, salah satu caranya adalah tidur sebelum zuhur. Dikatakan dalam kitab Busyrul Karim ada 2 lagi. Selain tidur sebelum zuhur, tidak banyak makannya. Kalau banyak makannya di siang hari sama malam hari, apalagi udah malam makannya 3 piring, insya Allah tidak mungkin qiyamul lail. Ya, susah qiyamul lailnya. Jadi taklilu ta'am. Yang pertama kalau kita pingin qiyamul lail, yang pertama tidur sebelum zuhur tapi sebentar aja. Yang kedua makannya jangan banyak-banyak, sedikit saja. Yang ketiga itu tidak banyak omong. Upaminya rios be, apalagi ibu-ibu. Di majelis aja ngomong, apalagi di luar majelis. Minal aidin ya Bu, minta maaf. Mumpung suasananya Syawal, jadi kita juga minta maaf. Sedikit omong, insya Allah itu bisa qiyamul lail. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ghazali, sebagaimana sahur itu bisa membantu kita untuk puasa di siang hari, maka qailulah itu tidur sejenak sebelum zuhur itu bisa membantu kita untuk qiyamul lail. Wal ghailulah min ghairi qiyamil lail kasahuri min ghairi siyamin bin nahar. Kalau ada orang sudah tidur sebelum zuhur tapi masih enggak qiyamul lail, seperti orang bangun tengah malam sahur tapi tetap enggak puasa. Jadi apa faedahnya? Ya enggak faedah. Iya. Jadi kalau udah qailulah berarti niat qiyamul lail. Karena kalau orang sahur jam 3 bangun, ngapain sahur? Paginya ngopi. Itu apa faedahnya sahur itu? Enggak ada faedahnya. Fa idza gumta fajtahid an tastayqidha qabla zawal. Nah, kalau udah fa idza gulta, kalau kamu sudah qailulah, tidur sebelum zuhur, maka berupayalah untuk bangun sebelum adzan zuhur. Gimana Bib upnya? Misalnya pakai alarm. Nih pakai alarm, atau minta bangunin istri, atau minta bangunin pegawai di toko, misalnya punya toko, pamit dulu tidur sebentar, nanti dibangunin sebelum zuhur, atau siapapun. Ya, yang jomblo, wallahu a'lam Bib. Ini Habib Rifki nih, nanya yang jomblo, melas kalau jomblo. Wa tatawaddo. Iya, saya doain yang jomblo tahun ini nikah deh. Ya Allah, kalau memang rezeki yang menjadi penghambat, lancarkan rezekinya. Ya Allah, kalau wanita belum nikah karena belum ketemu jodohnya, cepat ketemukan jodohnya. Ya Allah, yang sudah menikah, jadikan sakinah mawaddah warahmah. Wa tatawaddo, kemudian wudu, wa tahdhurul masjid. Nah, kalau bisa hadir di masjid. Saya kalau lihat di Kota Pasuruan, ya, tempat kelahiran saya, di situ ada nama Masjid Jamek. Masjid Jamek Pasuruan itu Masya Allah, dari jam 11 itu sudah ada yang datang. Jadi sholat zuhur itu softnya itu ada 5 soft, 6 soft, 1 soft mungkin sekitar 100-an. Jadi Masya Allah. Dan itu sebelum zuhur udah datang. Jadi jam 11 sudah datang. Mungkin ada yang belum duha. Ya. Habis itu ngaji Quran, nyempatkan mungkin. Ya seperti itu. Kalau kita nggak bisa jam segitu ya wes sebelum zuhur, kalau bisa hadir di masjid. Waktu sholat tahiyatul masjid, sholat tahiyatul masjid. Kalau udah di masjid, jangan lupa sholat tahiyatul masjid.
Sholat tahiyatul masjid itu apa sih, Beb? Gini loh ya ikhwan, kadang kita suka males ya sholat tahiyatul masjid, ya. Kadang kita masuk masjid langsung duduk, ya. Sunnahnya itu tahiyatul masjid. Tahiyah itu apa sih? Penghormatan. Penghormatan kepada masjid. Masjid ini kan tempatnya naon? Tempatnya Nah, cara kita menghormati masjid itu dengan sholat tahiyatul masjid. Makanya kita kalau kita menghormati masjid ini, menghormati tempat ibadah ini, hendaknya kita sholat tahiyatul, termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW. Wa tantadhirul muadzin, tunggu muadzinnya. Ya berarti ini hadirnya sebelum zuhur. Wa tujibuhu, mengijabah. Kalau sudah muadzin ngomong Allahu Akbar, jangan lupa antum juga ngomong Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadang, Beb, gimana sih Beb? Wajib loh. Ngejawab adzan itu adzan pertama itu dijawab wajib. Iya, adzan pertama yang antum dengar itu wajib dijawab. Makanya kalau saya masih ingat zaman saya masih kecil, kan suka nonton televisi misalnya ya. Waktunya adzan itu sama orang tua disuruh kecilin, kalau bisa di mute suaranya itu. Mute jadi habis suaranya ya. Dengarkan adzan dulu. Kalau itu harus dilestarikan di rumah kita. Jangan sampai adzan ya suara TV masih seperti sebelum adzan. Seakan-akan adzan ini apa namanya? Adzan ini seperti kayak suara apa gitu. Nah, dengarkan, jawabi gitu. Ketika Allahu Akbar, kita menjawab Allahu Akbar. Ketika ngomong asyhadu alla ilaha illallah, kita jawab asyhadu alla ilaha illallah. Ya. Dan seterusnya seperti itu, seperti yang sudah diajarkan itu semuanya. Kalau sudah hayya 'alas shalah, jawabannya la haula wala quwata illa billah. Walaupun ada pendapat hayya 'alas shalah, jawabannya hayya 'alas shalah. Makanya sebagian ulama tarim, kebanyakan ulama tarim kalau sudah hayya 'alas shalah jawabannya dua. Hayya 'alas shalah la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah la haula wala quwata illa billah. Wa tsumatagum, setelah menjawab adzan kita berdiri. Fatusalli arba'a rakaat akibat zawal. Ya. Sudah adzan kita jawab, jangan lupa kita doa seperti yang diajari sebelumnya. Sudah diajari doa adzan. Ya, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah sampai akhir. Kemudian jangan lupa mendoakan orang tua kita, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya 5 kali, warhamhuma kama rabbayana shighara atau shaghira. Nah, Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri beliau berkata bahwa barang siapa yang setelah adzan membaca doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah selesai, kemudian baca itu doa Rabbighfirli wali walidayya 5 kali, maka insya Allah dia dihitung sebagai anak yang birrul walidain. Jadi antum semuanya nanti kalau sudah baca dengar adzan, baca doa plus baca Rabbighfirli 5 kali, insya Allah tuktab antum semuanya ditulis sebagai orang-orang yang birrul walidain. Penting sekali birrul walidain, insyaallah akan dibahas di waktunya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau yutawwiluhunna. Rasulullah itu salat 4 rakaat qobliyah zuhurnya itu agak panjang sedikit gitu. Dan beliau berkata, "Hadza waqtun tuftahu fihi abwabus sama fa uhibbu ayyurfa'ali fihi amalun shalih." Kata beliau, kalau udah setelah sholat qobliyah itu, beliau mengatakan ini waktu di mana langit itu dibuka pintunya. Aku pingin diangkat amalku sebagai amal soleh di waktu ini, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terutama di waktu itu memang banyak orang ghaflah. Di waktu itu banyak orang lupa. Setan melupakan kita semua. Di waktu dibukakan pintu langit, setan semuanya kerja keras. Makanya kalau udah duhur itu orang banyaknya naon? Banyaknya ngapain?
banyak satu ngantuk atau ndak ngeluh, ya Allah panas banget ini ya. Terus seakan-akan padahal di waktu itu Allah Ta'ala itu bukakan pintu lah langit, Masya. Makanya di waktu-waktu yang seperti itu kita harus agak berjuang sedikit ya. Berjuang apa? Berjuang melawan itu tadi. Sekarang sudah dikasih tahu nih, kalau ba'da duhur itu pintu langit dibuka, berarti besok kita udah kayak gitu, udah betul-betul perhatian sama waktu itu, udah betul-betul perhatian sama waktu awal zawal ya. Setelah adzan sholat 4 rakaat, di situ pintu langit dibuka, perhatikan waktu itu. Mungkin ketika antum dibuka pintu langit itu, antum selain itu minta doa sama Allah, ya Allah ya, kok subhanallah diijabah antum doanya, apa yang jadi mustahil itu bisa terwujud. Ini jomblo-jomblo ini, tuh. Makanya antum tidak nikah-nikah, doanya kurang kenceng. Yang punya utang masih banyak juga, dari dulu banyak. Padahal saya sudah doa, Habib Rifki udah doa, Habibana, Habib Qures udah doa, Habib Syekh udah doa, masih banyak utangnya. Masih. Ya Allah, sampai kapan ya Allah? Lunaskan semuanya ya Allah. Makanya kita ini di waktu-waktu mustajab itu jangan banyak lupa. Ini ada waktu mustajab lagi. Kapan? Setelah adzan Duhur. Jangan mau kalah lagi sama setan. Insya Allah kita fokus di situ doa. Insya. Dan 4 itu dikatakan di sini sunnah muakkadah. Fafil khabar anna man shallahunna fa ahsana ruku'ahunna wa sujudahunna shalla ma'ahu sab'una alfa malakin yastaghfiruna lahu ilal lail. Dikatakan, diriwayatkan di sini ada hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, barang siapa yang sholat 4 rakaat itu dan memperbaiki keadaan rukuknya, memperbaiki saat sujudnya, betul-betul khusyuk gitu, waktu rukuk khusyuk, waktu sujud khusyuk, maka para malaikat juga melakukan sholat bersamanya dan mengucapkan istighfar untuk orang tersebut. Ada berapa? 70.000 malaikat. Istighfar sampai kapan? Sampai malam. Kita kan jarang istighfar. Ya, istighfar kita kadang-kadang sambil guyon, astagfirullah, astagfirullah, sambil ketawa. Padahal astagfirullah minta ampun. Nah di situ ini kita nggak usah repot-repot. Malaikat akan 70.000 malaikat akan bantu mintakan ampun sama Allah untuk kita. Makanya kita sholat 4 rakaat. Ya Allah, mudah-mudahan kita diberi taufik dan hidayah sama Allah. Ya Allah, kami sudah baca ilmunya, kami sudah mendengar ilmunya. Wa ma taufiqi illa billah. Ya Allah, berilah kami taufik, berilah kami taufik, berilah kami taufik sehingga kami bisa mengamalkan ilmu-ilmu ini ya Rabb. Kemudian sholatlah bersama imam. Setelah itu, setelah sholat duhur bersama imam berjamaah, sholatlah 2 rakaat ba'diyatud duhur. Wala tashtagil ilal asri illa bita'allumi ilmin aw i'anata muslimin. Dan jangan sampai sibuk lagi setelah sholat duhur kecuali hal-hal yang positif, seperti belajar, nuntut ilmu bagi santri, atau i'anati muslimin, bantu orang muslim. Jangan sampai kita gunakan waktu kita kecuali dalam hal-hal yang positif. Santri yang nuntut ilmu, atau kalau bukan santri beb, ya udah nolong orang muslim kayak kerja kayak. Jangan tidur. Siang itu sebetulnya kalau di kitab-kitab yang saya baca ini, tidur siang itu kurang baik. Katanya buat males, buat naon. Makanya kalau tidur sebelum duhur, jam-jam 11 ya kalau kepepet ya wallahu. Cuman kalau di kitabnya ini katanya siang itu jangan dibuat kesibukan yang negatif. Jangan dibuat kesibukan yang negatif.
dibuat nolong orang Islam, dibuat nolong manusia, dibuat baca Quran, atau dibuat kerja. Makanya kantor-kantor tutupnya jam 4, ya. Gak dikasih tidur sih. Saya pernah dengar kalau di Jepang itu disediakan kasur di kantornya. Pernah dengar saya, tapi saya tidak lihat ya. Belum ke Jepang, doakan sampai ke Jepang insya Allah. Loh, Jepang itu saya pernah Habib Muhammad bin Abdullah Al-Idrus, guru saya yang di Tarim, pernah dakwah ke Jepang. Di situ ada masjid namanya Masjid Assegaf. Karena dibangun oleh salah satu habaib yang bernama Assegaf. Yang berbangsa Assegaf seperti saya. Jadi insya Allah dakwahnya sampai Jepang, Korea, ya. Supaya yang drakor-drakor masuk Islam semuanya. Insya Allah. Ya, ausayun fi ma'ash atau kerja. Makanya kantor-kantor tutup jam 4. Setuju saya. Karena di siang hari itu kalau bisa jangan dibuat tidur. Litasta'ina bihi ala dinik. Ya, ini semua dikerjakan karena untuk membantu apa yang ada dalam agama kita. Ya, baca Quran untuk akhirat kita dan lain sebagainya. Nah, summa sholli arba'a raka'atin qabla al-asri wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini manfaat buat semuanya. Ya, jadi kita persiapan tadi itu sebelum zuhur, kalau bisa ada qailulah karena itu akan membantu qiyamul lail kita. Kemudian kita datang sebelum zuhur ke masjid, jangan lupa untuk tahiyatul masjid. Di situ juga jangan lupa untuk banyak-banyak doa karena diangkat, dibuka pintu langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah itu sholat berjamaah, sholat lagi 2 rakaat dan gunakan waktu setelah itu untuk hal-hal yang positif. Ada satu yang dikerjakan oleh orang-orang di Tarim. Ya. Waktu saya berkhidmah kepada Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Idrus, guru mulia juga Al-Habib Omar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau itu biasanya kalau siang itu digunakan untuk apa ayo? Digunakan untuk duduk bareng bersama keluarga. Kalau tidak ada tamu, beliau sama keluarga biasanya. Habis makan siang itu minum teh, ngobrol sama istrinya, ngobrol sama anak-anaknya. Kalau lagi katanya Habib Muhammad bin Abdullah, Bib kalau nggak ada tamu, biasanya saya kalau ada tamu saya suka bantuin gitu. Di rumahnya Habib Muhammad bin Abdullah Lidrus. Kalau nggak ada tamu, antum ngapain siang-siang seperti ini? Ke Darul Mustafa tidak. Loh, ini waktu keluarga nih. Jadi saya itu dan abah saya dan abah-abahnya saya itu ditanyai sama duduk bareng itu ya di waktu siang. Jadi habis makan gitu, minum teh bareng sambil ditanyai gimana hari ini sekolahnya, gimana hari ini madrasahnya, gimana hari ini kerjaannya, apa yang kau kerjakan hari ini dan lain sebagainya. Mereka seperti itu. Jadi ada waktu untuk keluarga. Kalau guru mulia Habib Omar bin Muhammad bin Salim bin Hafid yang saya tahu, beliau di jam 2 itu selalu menjamu tamu. Rumahnya itu mesti tamu. Diajak makan bareng, kemudian baca kitab bareng. Jadi nggak tidur beliau semuanya itu, masya Allah. Jadi ya kita pilihin wis. Kalau ada tamu ya alhamdulillah, jangan ditolak tamu itu. Zaman sekarang suka nolak tamu gitu ya. Jangan ditolak, tamu itu penyumber rezeki kita. Antum kalau suka buka rumahnya buat tamu, saya yakin rezekinya pasti lancar. Utangnya lunas semua itu. Jadi tahun depan saya nanya, sudah lunas gitu loh. Ya Bu? Bu? Lunas, amin. Ya. Setelah itu kalau ada tamu ya alhamdulillah. Kalau tidak ada tamu ya duduk sama masih kerja Beb, ya gantiin asar sudah duduk sama keluarganya. Jangan sampai nggak ada sama sekali duduk sama keluarga. Jangan sampai suami dari pagi sampai malam karepnya dewe, istri dari pagi sampai malam karepnya dewe, anak-anak terserah sendiri, tidak boleh. Suami kalau di rumah sekarang usahakan patenono HP-nya dulu. Kalau enggak, Mobile Legends-nya terus dimainkan itu. Istri juga seperti itu. Kalau ada suami, HP-nya taruhin dulu.
Supaya apa? Supaya harmonis keluarga ini. Karena banyak yang curhat sekarang ini, yes itu, suaminya di alam goib, istrinya di alam goib. Wes. Anak-anaknya jadi makhluk suasana tidak ada, ini semuanya gara-gara HP-nya. HP-nya matikan. Saya sendiri sekarang lagi belajar. Kalau sudah di rumah, HP saya jauhkan dari saya dulu. Supaya ya ini keluarga, bagaimana punya istri, punya anak, mereka juga butuh main dengan kita, butuh berbincang dengan kita dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.